Bagi kamu yang memiliki garis tangan bulan sabit atau huruf M, kamu bukan hanya lebih peka terhadap energi, kamu juga lebih gampang terpengaruh olehnya. Kamu bisa merasakan suasana hati orang lain, menangkap niat tersembunyi, bahkan merasa lelah hanya karena berada di dekat seseorang. Ini bukan kelemahan, ini adalah tanda kepekaan. Namun di balik kepekaan itu ada resiko besar, karena orang-orang dengan energi sensitif seringkali menjadi target empuk bagi orang-orang dengan energi gelap, yaitu orang-orang yang tidak memiliki empati, yang hidup dengan cara memanfaatkan orang lain. Masalahnya, mereka tidak selalu terlihat jahat. Mereka bisa terlihat ramah, menyenangkan, karismatik, bahkan seolah-olah peduli dan pandai dalam bergaul. Tetapi di balik itu ada niat yang tersembunyi. Jika kamu kurang waspada, kamu bisa kehilangan energi, kehilangan kepercayaan diri, bahkan kehilangan arah hidup. Dalam pembahasan ini, kita akan mengupas 7 tanda orang berbahaya yang harus kamu waspadai dan jauhi. Tanda yang pertama, mereka tidak memiliki empati. Empati adalah kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain. Ini adalah dasar dari hubungan manusia yang sehat. Namun orang-orang yang berbahaya seringkali tidak memiliki empati sama sekali. Mereka tidak benar-benar peduli pada perasaanmu, pada kesulitanmu, dan pada luka batinmu. Mereka mungkin berpura-pura peduli, tetapi itu hanyalah strategi. Ciri-cirinya, tidak pernah benar-benar mendengarkan, mengabaikan perasaan orang lain, menganggap emosi sebagai kelemahan. Bagi kamu yang memiliki garis bulan sabit, ini sangat berbahaya karena kamu cenderung memberi empati kepada orang yang bahkan tidak memilikinya. Bahaya terbesarnya, kamu akan terus memberi sementara mereka terus mengambil. Pesan penting, jangan berusaha untuk dipahami oleh orang yang tidak punya kemampuan untuk memahami. Tanda yang kedua, mereka menikmati kehancuran orang lain. Ini adalah tanda paling gelap. Ada orang yang tidak hanya tidak peduli, tetapi merasa puas ketika melihat orang lain jatuh. Mereka mungkin senang melihat kamu gagal, diam-diam iri pada keberhasilanmu, dan menyebarkan energi negatif. Kadang mereka tidak langsung menyerang, tetapi perlahan menjatuhkan kepercayaan dirimu, membuatmu meragukan diri sendiri. Ciri-ciri dari orang seperti ini sering memberikan komentar yang menjatuhkan, tidak pernah benar-benar mendukung, dan terlihat senang saat kamu dalam kesulitan. Bahaya terbesarnya, mereka bisa membuatmu kehilangan arah tanpa kamu sadari. Pesan spiritualnya, orang yang bahagia tidak punya waktu untuk merusak hidup orang lain. Tanda yang ketiga, mereka mementingkan diri sendiri dan tidak peduli dengan orang lain. Orang-orang seperti ini hidup dengan satu prinsip, aku dulu, yang lain belakangan. Mereka hanya datang saat butuh dan menghilang saat kamu yang butuh, atau menggunakan orang lain sebagai alat. Bagi kamu yang empatik, ini adalah jebakan. Kamu akan terus memberi, terus berharap mereka berubah, dan terus kecewa. Ciri-ciri dari orang seperti ini, selalu ingin diutamakan, tidak pernah berkorban, dan tidak menghargai usaha orang lain. Bahaya terbesarnya, kamu akan kehilangan dirimu sendiri karena terlalu fokus pada mereka. Pesan pentingnya, jangan beri tempat pada orang yang tidak pernah memberi ruang untukmu. Tanda keempat, mereka kejam dan suka menindas. Sahabat, tidak semua kekerasan terlihat secara fisik. Ada kekejaman yang datang lewat kata-kata, lewat sikap yang merendahkan,
dan lewat tekanan emosional. Orang-orang seperti ini sering merasa lebih tinggi, merendahkan orang lain, dan menikmati posisi berkuasa. Ciri-ciri dari orang-orang seperti ini: suka mengontrol, mudah marah, dan membuatmu merasa kecil. Bagi kamu yang sensitif, ini bisa sangat melukai. Bahaya terbesarnya, kamu mulai percaya bahwa kamu tidak cukup baik. Pesan spiritualnya, tidak ada orang yang berhak membuatmu merasa rendah. Tanda kelima, mereka tidak pernah menyesal setelah menyakiti. Ini adalah tanda yang sangat jelas. Orang sehat akan menyadari kesalahan, merasa bersalah, dan berusaha memperbaiki. Tetapi orang-orang yang berbahaya tidak pernah merasa bersalah, menganggap itu hal yang biasa, bahkan sering mengulanginya. Ciri-cirinya: tidak pernah minta maaf dengan tulus, menganggap perasaanmu berlebihan, dan menghindari tanggung jawab. Bahaya terbesar, kamu akan terus terluka dalam siklus yang sama. Pesan pentingnya, orang yang tidak menyesal akan terus menyakiti. Tanda yang keenam, mereka suka melempar kesalahan pada orang lain. Ini disebut sebagai playing victim. Dalam dunia mereka tidak pernah salah, selalu punya alasan, dan selalu menyalahkan orang lain. Bahkan ketika mereka jelas-jelas salah, mereka akan membalikan situasi dan membuatmu merasa bersalah. Ciri-cirinya: selalu punya alasan, tidak pernah introspeksi, dan membuatmu meragukan diri sendiri. Bahaya terbesarnya, kamu akan kehilangan kepercayaan pada dirimu sendiri. Pesan spiritualnya, jangan menerima kesalahan yang bukan milikmu. Tanda yang ketujuh, mereka suka memanipulasi. Ini adalah sifat paling berbahaya. Manipulasi tidak selalu terlihat jelas. Ia bisa datang dalam bentuk kata-kata manis, perhatian yang berlebihan, dan sikap yang seolah-olah tulus. Namun tujuannya satu: mengendalikanmu. Mereka ingin mengatur keputusanmu, mengontrol perasaanmu, dan menguasai hidupmu. Ciri-cirinya: membuatmu merasa bersalah, mengubah cerita, dan membingungkanmu. Bahaya terbesarnya, kamu tidak sadar bahwa kamu sedang dikendalikan. Pesan pentingnya, jika kamu merasa kehilangan diri, mungkin kamu sedang dimanipulasi. Memiliki garis tangan bulan sabit atau huruf M berarti kamu memiliki hati yang dalam, energi yang kuat, intuisi yang tajam. Namun semua itu harus disertai dengan kesadaran. Karena tanpa kesadaran, empati bisa berubah menjadi kelemahan, kebaikan akan dimanfaatkan, dan energi akan terkuras habis. Ingat, tidak semua orang layak masuk ke dalam hidupmu. Tidak semua orang pantas merasakan kebaikanmu. Belajarlah untuk mengenali energi, menetapkan batas, dan menjaga diri. Karena melindungi dirimu bukan selalu berarti kamu egois. Itu berarti kamu menghargai dirimu sendiri. Jika kamu menemukan orang dengan 7 tanda di atas, jangan mencoba mengubah mereka. Jangan mencoba menyelamatkan mereka. Karena dalam banyak kasus, orang yang tidak ingin berubah tidak akan berubah. Yang bisa kamu lakukan hanyalah satu: menjauh dan memilih lingkungan yang menghargaimu, yang mendukungmu, yang menguatkanmu. Karena kamu pantas berada di tempat yang membuatmu tumbuh, bukan hancur.